Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai CPI ya, CPI, lalu juga indeks dolar dan juga tentunya korelasinya dengan BTC, plus sedikit nyinggung juga ke daerah indeks saham Amerika Serikat ya, di mana cukup tinggi korelasinya ya. Kita tahu bahwa CPI sebentar lagi akan keluar datanya. Dan apabila inflasi naik terus, CPI naik terus, the Fed akan semakin ganas menaikkan interest rate. Apa yang akan terjadi? Adakah teori yang cukup menarik yang bisa kita bahas pada hari ini? Kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, CPI sebentar lagi keluar datanya. Jadi pada hari ini kita akan bahas beberapa hal, ya. Tentunya korelasi CPI, nanti juga dengan indeks dolar, plus juga korelasi indeks dolar dengan BTC. Dan otomatis ya BTC berkorelasi dengan semua altcoins. BTC naik, altcoin semua ikutan naik, BTC turun, semua altcoins ikutan turun, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat 7.30 waktu Indonesia Barat akan ada keluar data, ya. Tentunya CPI-nya macam-macam. Ada yang core CPI, lalu juga ada ya data lengkapnya lah kita semua di sini ya. Nah, yang ingin kita tekankan adalah yang ini ya, di mana ini akan keluar data Maret ya. Nah, data terakhir itu menunjukkan bahwa dia sesuai forecast ya 7,9. Dan ini merupakan peningkatan dari bulan sebelumnya ya. Nah, artinya apa? Terus meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang paling barunya ya, yang nanti akan keluar pada 7.30 basically yaitu adalah yang paling baru, data di April ini ya. Nah, data di April ini kita bisa lihat forecast dia adalah 8,4. Berarti forecastnya saja sudah menunjukkan bahwa akan meningkat secara signifikan. Tinggal kita lihat nih, actualnya apakah tambah parah atau tidak dan apa saja kemungkinan implikasi terhadap cryptocurrency market. Kalau menurut gua, andaikan ini lebih tinggi lagi daripada forecast, andaikan bisa sampai ya 8,6, 8,7 atau bahkan ekstrim sampai 9%, ini tentunya beritanya nggak terlalu bagus untuk cryptocurrency market. Karena kenapa? Dengan CPI yang tinggi, ini menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat tinggi. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, berarti The Fed akan semakin ganas lagi berusaha untuk mencoba menurunkan inflasi. Ya, jadi pada hari ini kita akan coba bahas dulu dengan beberapa artikel, atau mungkin lebih tepatnya satu artikel lah ya. Lalu sisanya lebih ke charting dan lebih ke korelasi antara DXY dengan BTC ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke artikel tersebut. Dan ini di artikelnya ya, di mana ada satu statement dari White House yang menyatakan bahwa mereka berekspektasi bahwa inflation akan extraordinarily elevated, akan meningkat dengan luar biasa ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Biden administration ini sedang bersiap-siap untuk data CPI ini ya, dan menurut mereka ini akan meningkat secara luar biasa. Dan kita tahu CPI ini adalah salah satu cara favorit terutama untuk Wall Street untuk menggunakan ini sebagai measurement untuk inflation ya. Jadi semakin tinggi CPI, semakin tinggi inflasi ya. Nah, ini akan keluar pada ya nanti ya jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tentunya ekspektasinya adalah peningkatan cukup tinggi ya. Kenapa? Karena Putin ya, walaupun jujurnya kalau mau ngomong ya lebih tepatnya karena embargo yang dilakukan oleh embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia ya. Jadi kita tahu bahwa Amerika Serikat dan berbagai macam negara di Eropa tidak mau mengambil minyak dari Rusia ya. Mereka kesannya embargo gitu, memberikan sanksi ya, memberikan sanksi selain dari sanksi juga perbankan ya. Nah, kita tahu itu membuat apa? Itu membuat supply shock di Amerika Serikat maupun di Eropa juga karena harga minyak, harga bensin meningkat dengan cukup tajam di negara-negara tersebut ya. Nah, kita tahu tentunya ini ya menjadi satu krisis energi ya. Dan seremnya ya, apabila harga minyak meningkat, itu akan juga tentunya ngefek ke hal-hal lain, komoditas-komoditas lain. Itu karena semua membutuhkan ya energi untuk bisa berjalan, untuk transportasi dan lain-lain. Nah, dengan terus-terusan embargo ini dilakukan, ya mau tidak mau ini seperti tarik-tarikan policy, ya. Jadi the Fed berusaha untuk menurunkan inflasi, tetapi di waktu bersamaan karena administrasi Biden melakukan embargo, ya atau sanksi lah lebih tepatnya ya, sanksi terhadap Rusia dengan tidak mau mengambil minyak dari Rusia, ya di waktu bersamaan ini akan membuat inflasi terus meningkat, atau lebih tepatnya headline inflation akan terus meningkat.
ya. Dan selain ini juga ditekankan bahwa ada kemungkinan akan ada large difference between core inflation dan headline inflation. Perbedaannya apa? Headline ini menghitung juga komoditas seperti energi dan makanan, ya. Nah, jadi baik lagi, ini satu dilema yang cukup membuat bingung ya, bukan cuma buat bingung secara makroekonomik, tapi juga membuat bingung para investor gitu. Karena gini, karena di waktu bersamaan saat Biden terus melakukan ini ya, terus memberikan sanksi terhadap Rusia, mau tidak mau supply shock-nya akan semakin parah karena Amerika Serikat kekurangan supply minyak ya. Dengan dia terus tidak mau menerima minyak dari Rusia ya, ya sudah, berarti mau tidak mau demand-nya akan, ya anggaplah kita seperti ini ya, kita bikin satu contoh kasus. Andaikan Amerika Serikat demand untuk minyak itu satu, biar gampang ya. Andaikan supply juga satu, ya biar sekali lagi itu simplification. Nah sekarang tiba-tiba supply dari minyak turun jadi 0,5 atau mungkin lebih ekstrim 0,3. Apa yang terjadi? Demand-nya stay. Artinya price akan naik. Ya, mau tidak mau harga akan meningkat. Kenapa? Basic economics. Kalau lo nggak ngerti, coba baca lagi buku SMA, SMP. Yaitu biasa supply demand. Ya. Nah, dengan terus seperti ini akan ada tarik-tarikan. Ya. Akan terus-terusan, ya mau tidak mau ini akan terus-terusan naik. Ya, bulan depan akan naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ya karena kenapa? Ya headline inflasinya akan terus meningkat, gitu mau tidak mau. Sampai dia ada penyelesaian permasalahan dengan Rusia. Nah, sekarang masuk ke satu teori, ya teori gua ya. Ya nggak pasti terjadi. Baik lagi, makanya namanya teori. Andaikan ya ini terus-terusan terjadi, akan ada satu ketidakpercayaan terhadap USD ya sebagai reserve currency. Ya orang-orang akan mulai berpikir, ngapain gue pegang dolar kalau gini caranya, daya belinya terus turun karena ya kebijakan yang tarik-tarikan ini. Ya, jadi apabila the Fed terus melakukan terus quantitative easing dan terus-terusan, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang akan melihat kalau inflasinya nggak turun-turun terus, berarti the Fed gagal. Dan baik lagi, apa yang terjadi? Ketidakpercayaan terhadap USD. Dan itu tentunya akan membuat apa? Ya, IDX bisa ngedrop. Nah, sekarang ya berhubungan dengan itu kita akan coba bahas bukan IDX ya, DXY, yaitu indeks dolar ya. Itu akan membuat indeks dolar menjadi apa? Turun. Nah, kita akan lihat sekarang secara teknik analisisnya ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu bagian technical analisisnya plus perbandingan atau mungkin lebih tepatnya bukan perbandingan ya. Lebih tepatnya korelasi antara DXY atau indeks dolar dengan harga BTC ya. Jadi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, nah sekarang kita akan lihat satu korelasi yang sebenarnya cukup obvious ya, tetapi mungkin jarang di point out ya, yaitu korelasi antara DXY atau indeks dolar Amerika Serikat dengan Bitcoin ya. Nah, kalau kita lihat di sini, DXY menemukan satu resisten yang cukup jelas di daerah 103 ya, 103,132. Biar lebih gampang kita sebutin depannya aja ya, 103. Nah, di sini kita bisa lihat dia reject di daerah Desember ya, Desember awal sampai akhir lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi dengan Bitcoin pada tanggal segitu ya. Kita cek 2016 Desember di daerah sini ya, di daerah sini ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi. Bitcoin sebenarnya sebelumnya sudah mulai menemukan momentum, tetapi nggak ekstrim parabolik ya. Nah, yang kita lihat setelah Desember DXY kena resisten, apa yang terjadi? Bitcoin parabolik. Ya, kita bisa lihat dengan jelas ya, dia momentumnya bertambah dengan luar biasa besar. Kita hitung berapa candles weekly yang hijau setelah Desember itu ya, kurang lebih. Kita lihat di sini ya, Desember di sini ini sempat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 candle weekly BTC yang terus hijau. Nah, ini tentunya kenapa? Ya karena lihat ya, DXY-nya turun terus-menerus. Jadi tentunya ada satu korelasi yang jelas apabila DXY atau indeks dolar bear market BTC ini seperti dikasih bensin tambahan, ya dikasih aftur gitu, kesannya langsung parabolik. Nah, jadi tentunya ini sangat juga menentukan apabila DXY menemukan resisten lagi. Kalau sampai dia menemukan resisten lagi, ada kemungkinan Bitcoin bisa kembali bull atau lebih tepatnya parabolik lah ya, biar lebih ekstrim ya. Nah, sekarang ada satu hal unik yang ingin gue bagikan di sini ya. Dimana kita bisa lihat sebelumnya resisten yang terbentuk adalah di 103 dolar dan selanjutnya di 102 dolar. Dimana sebelumnya kalau kita lihat saat di daerah 102 dolar ini, dia reject di weekly, dia sempat nge-wick sampai mendekati ke 103. Nah, artinya apa? Dia mulai membuat lower low ya, lower low. Nah, jadi ya baik lagi, ini lucunya indeks dolar pun bisa kita baca secara TA.
Dan di waktu bersamaan kita lihat di daerah sini adalah sebuah daerah supply sebelumnya bagi bukan IDX, DXY, itu indeks dolar ya. Dimana setelah dia menemukan daerah supply di sini, dia mendapatkan bear market. Yang kalau kita lihat juga memiliki korelasi yang tinggi terhadap bull run sebelumnya ya. Kita cek, ini terjadi, si rejection ini terjadi antara tanggal 16 Maret sampai tanggal 23 Maret. Guess what happened di BTC pada tanggal segitu ya. Buat kalian yang sudah sering ikutan charting bareng gua, ingat pasti itu adalah daerah apa? Daerah BTC COVID crash ya. Dia COVID crash dipantul di MA 200 dan lihat apa yang terjadi? Boom. Momentum yang luar biasa besar ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang satu bullish scenario yang bisa kita harapkan ya. Andaikan saja IDX lagi, sorry bukan DX, DXY ya, DXY ini ternyata ke-reject di daerah sini ya, di daerah supply ini, atau mungkin ke-reject juga di daerah 102 dolar, ada kemungkinan BTC bisa mendapatkan bensin dari dolar ya. Nah, ini gua kaitkan juga dengan teori gue yang tadi ya. Mungkin saja, baik lagi nih masih teori ya. Mungkin saja ya nanti karena satu politik yang sedang tidak terlalu kondusif di Amerika Serikat, yaitu dengan Biden yang terus ingin mengembargo Rusia, membuat supply shock terhadap bensin atau lebih tepatnya oil di Amerika Serikat. Nah, itu akan membuat inflasi atau headline inflation itu terus meningkat. Maka CPI mau tidak mau akan terus bertambah. Nah, di waktu bersamaan apa yang terjadi? The Fed akan terus berusaha untuk menekan si inflasi ini. Nah, dengan dia terus menekan, ada kemungkinan, baik lagi ini masih teori ya, ada kemungkinan gagal. Karena kenapa? Ya, dipaksa dengan terus-terusan peningkatan dari supply shock minyak ya. Maka dari itu orang bisa lose trust terhadap US dollars dan US dollars bisa kembali apa? Ke bear market. Dan otomatis apabila USD atau lebih tepatnya indeks dolar turun ya atau ada bear market, apa yang terjadi? Seperti BTC pada tanggal Maret 2020-an ya. Jadi kurang lebih itu satu lagi hal yang mungkin bisa menjadi masuknya ke bullish scenario untuk Bitcoin. Atau bukan cuma Bitcoin ya, tapi tentunya berlaku juga untuk indeks-indeks Amerika Serikat yang lain. Seperti Nasdaq, lalu juga S&P 500, dan juga Dow Jones. Ya, di mana kita tahu bahwa indeks-indeks Amerika Serikat memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap BTC. Ya, dan otomatis BTC punya korelasi yang cukup kuat terhadap altcoins. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, tapi baik lagi ya kita harus tetap sadar bahwa masih ada kemungkinan bisa sampai ke 102 atau ke 103. Nah, otomatis kalau sampai DXY mencapai 102 dan 103, ya otomatis BTC akan suffer lebih parah dulu. Nah, tinggal pertanyaannya, suffernya separah apa? Dan apakah dia akan menembus daerah yang cukup dalam gitu, apakah dia akan menembus daerah 35, 37 atau bahkan sampai 30.000. Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan ya kita harus lihat. Ya kita harus lihat. Kita nggak bisa mencoba untuk menjadi dukun ya karena kalau kita ngomong bisa nggak nih di sini nih ya, reject daerah supply sini lanjut lagi turun. Bisa. Tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin nggak jangan-jangan dia malah nembus dulu sampai 103 sampai 102. Karena kalau sampai nembus 102 sampai 103 itu otomatis BTC akan jeblok dulu gitu ya. Jadi baik lagi, jangan jadi dukun, kita lebih baik bereaksi. Tetapi ada indikasi ini DXY ini sudah mendekati daerah-daerah overbought ya, di mana di sini ada daerah supply, di sini ada resisten dan ada resisten kedua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya tentunya cukup kompleks ya, di mana ini adalah urusannya ke politik juga di Amerika Serikat, di mana kita tahu Amerika Serikat adalah ujung tombak untuk sanksi ke Rusia. Kalau tiba-tiba Biden menelan ludah sendiri, tiba-tiba dia mulai menerima lagi minyak dari Rusia, ya sedikit lucu juga. Tapi di waktu bersamaan, supply shock terus terjadi di Amerika Serikat, maka mau tidak mau inflasi akan terus meningkat, ya, atau lebih tepatnya headline inflation akan terus meningkat. Nah, kalau itu terus meningkat, the Fed akan dipaksa untuk lebih ganas lagi dan lebih ganas lagi. Nah, at some point, kalau sampai inflasi naik terus nggak kekontrol, dan the Fed sudah terus berusaha untuk meningkatkan interest rate, tapi nggak ada hasil, artinya apa? Orang-orang bisa kehilangan kepercayaan terhadap US dollars. Nah, tentunya apabila itu terjadi, ya buran, ya. Nah, tapi baik lagi, kita nggak tahu di mana tepatnya, seperti yang tadi kita bahas ya, 102, 103, atau di mana. Gitu ya. Jadi tentunya apa? Ya baik lagi ya, tetap averaging ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data kita pada hari ini.
Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.